Salam sehat, selamat pagi sedulur, salam sejahtera. Tentu para sedulur beserta keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pagi ini dalam rangka memanfaatkan semua namanya potensi lingkungan tanpa atau mengurangi pupuk-pupuk pabrikan dan pestisida pabrikan, maka pagi ini kita membuat namanya mulsa organik buat tanaman. Seperti pada tanaman cabai atau tanaman hortikultura, ketika diberikan mulsa itu berarti melindungi tanaman dari potensi rerumputan, hama, bakteri dan lain-lain, menghambat pertumbuhan gulma rerumputan ketika kita menanam tanaman yang kita sedang kelola. Seperti ini tanaman cabai yang 5 hari lalu baru pindah tanam, kita tidak pakai mulsa, tetapi kedepannya kita akan pakai mulsa organik. Nah, ini dia sedulur bahan-bahan dan sharing dalam rangka membuat mulsa. Ini ada tanah bekas kikisan ya, karena kita membersihkan rerumputan, lalu tanahnya kita kumpulkan, dan ini relatif sudah dalam bentuk pecahan-pecahan, bukan lagi bongkahan, karena jenis tanah liat ini dalam kondisi kering maupun basah ketika dicangkul dia pasti itu berbentuk bongkahan keras. Nah, ini yang pertama bahannya. Yang kedua ini sedulur bahan yang lebih halus, tanah yang sudah sedikit banyak jadi kompos. Ini adalah hasil dari tumpukan itu daun-daun dari tanaman ramtoro, petai Cina. Dari bawahnya itu kita kumpulkan. Nah, lalu kemudian kita ada tumpuk di sana. Nah, ini tentu akan membantu mengisi celah-celah dari tanaman atau dari tanah yang lebih keras ini. Jadi ini. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga sedulur itu adalah kulit bawang. Ini kulit bawang ini kita dapat dari warung ya, dan kita sudah membuat POC kulit bawang untuk menggunakan salah satu yang namanya pestisida nabati alami yang kita gunakan buat tanaman cabai kita ini. Nah, yang ketiga sedulur, nah manfaat kulit bawang dan kandungan kulit bawang memiliki nutrisi penting seperti kalium, magnesium, fosfor, dan zat besi yang dibutuhkan tanaman untuk tumbuh subur dan mengusir hama. Nah, selanjutnya bahan yang keempat itu adalah ini kulit kunyit hitam. Kulit hitam sangat bagus buat kesehatan manusia, baik itu umbinya, rimpangnya maupun daunnya. Kita ambil dari tanaman itu. Jadi kita menggunakan semua potensi yang ada di sini. Nah, kalaupun kita tidak punya kulit bawang, ya minimal dari 2 bahan herbal ini. Nah, yang ketiga ini adalah daun pepaya. Manfaat daun pepaya atau enzim yang dikandung oleh daun pepaya yakni enzim protase bernama papain, membantu mencerna protein dan melunakkan bahan-bahan organik yang ada dalam racikan ini. Mengandung senyawa lain seperti alkaloid, flavonoid, dan saponin. Antioksidan tinggi dan antibakterinya ampuh. Nah, ini semua bahan sudah tersedia. Jadi
ada air, ini ada karung, nanti kita akan tempatkan. Kita mulai proses berbagi ilmu sedulur. Meskipun saya bukan pakar atau sudah terbiasa dalam tanam, berkebun, tetapi lewat sharing teman-teman dan saya sendiri melihat di sini ada banyak potensi dengan meminimalisasi biaya, maka saya mencoba berkreasi. Ini adalah laboratorium praktek saya untuk uji nyali, uji semangat, dan uji kreativitas inovasi dalam membuat beberapa, baik itu namanya pestisida, insektisida maupun herbisida. Ini kita mulai sedulur. Ini kita tuang kulit bawang. Tanah kita tambahkan supaya tanah yang lebih halus ini mampu nanti mengisi kekosongan di tanah yang lebih besar. Nah, ini yang ketiga. Nah, ini kita aduk. Ini hanya keberanian saja sedulur. Jadi ini, nah ini sekarang tinggal kita siram, ya. Nanti proses yang sama kita akan lakukan supaya durasinya tidak terlalu panjang. Nah ini sedulur, tinggal nyiram lalu masukkan ke karung secara bertahap. Siram sedulur. Kita aduk lagi, ya, sampai semua bahan itu mendapatkan air, karena air sangat berfungsi untuk melunakkan dan membantu proses pelapukan, apalagi semua bahan ini akan berproses secara bersamaan, ya, dan kemudian akan terjadi yang namanya pelapukan, ya, kemudian pembusukan, dan pada akhirnya dia akan menjadi humus dan akhirnya menjadi bahan mulsa organik. Diaduk sampai rata, baru kemudian dipindahkan ke dalam karung. Jadi ini dilakukan beberapa tahap. Saya kerjakan dulu sedulur sampai selesai, tapi dengan demikianlah prosesnya membuat mulsa organik berbahan apa yang ada di lingkungan kita. Semua dari daun herbal, ya, bisa saja cicenet, ya, ciprukan, bisa saja yang lain, yang pokoknya relatif itu kalau kita konsumsi untuk kesehatan manusia, maka itu berarti bisa kita pakai untuk tanaman. Nah ini sudah basah sedulur, ini saya masukkan ke dalam karung sambil terus diaduk sampai airnya semua tanaman itu basah. Ikuti langkah selanjutnya sampai semua bahan terisi dalam karung. Ini bahan terakhir sedulur yang kita racik, dan tentu satu karya, satu inovasi kreativitas sedang kita lakukan. Jadi setelah semua ini kena air bercampur jadi satu, ini sekarang
kita masukkan. Semua tahapan proses sudah kita lakukan, semua campuran dan bahan sudah kita racik merata, disiram dengan air, dan semuanya coba kita masukkan ke dalam karung, dan kemudian kita rapikan semua peralatannya, dan kemudian juga kita bersihkan semua komponen-komponen yang ada sehingga kita juga bekerja secara standar. Nantinya karung ini akan kita coba tempatkan pada tempat tersendiri, memang disinari matahari ya, kadang juga disinari oleh udara dan lain-lain. Itu tujuannya adalah memberikan efek panas dan angin sehingga mempermudah proses pembusukan itu sendiri di dalam karung. Sekian waktu maka semua komponen akan menjadi bahan mulsa organik buat tanaman kita. Tekun dan rajin adalah modal kita, dan berani memulai, berani melakukan menjadi bagian dari indikator kemajuan dari apa yang kita kerjakan secara berkelanjutan. Kita sudah ikat rapi dan kita sudah tempatkan di tempat penyimpanan ini, baik panas maupun hujan, tetapi kita berikan penutup supaya panas yang membantu proses adanya panas di dalam unsur karung ini, supaya semua bahan itu pada akhirnya mudah lapuk, karena panas sangat membantu proses pelapukan itu sendiri, apalagi ada unsur air di dalamnya. Salam sehat, salam sejahtera.